Coba bayangin sebuah operasi catering raksasa buat seluruh negara, Oke, tapi dapur sama logistiknya tuh udah digerebek penyidik bahkan sebelum makanannya disajiin. iya, Kan kacau banget. Nah itu yang lagi kejadian di program makan bergizi gratis kita sekarang. bener. Hari ini kita bakal melakukan eksplorasi mendalam soal laporan penyidikan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi di BGN. Badan Gizi Nasional ya? Iya, Badan Gizi Nasional periode 2025 sampai 2026. Misi kita hari ini murni membedah tata kelolanya ya, Ya. tanpa kacamata politik. Kita lihat rentetannya dari pemasok kotak makan paling bawah sampai ke pucuk pimpinan. Ya, dan ini menarik banget karena skalanya kan masif ya. Ini urusan gizi jutaan anak, tapi strategi penyidikannya tuh Nah, itu ya, strateginya agak beda dari biasanya. Jaksaan Agung meriksa 6 saksi. Mm-mm. 6 orang ya? 6 orang. Mereka manggil mitra SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari daerah kayak Lampung Timur. Ciputat juga? Iya, Ciputat, Lebak, Cibadak, tapi ada yang ganjil. Gimana tuh? Mereka meriksa karyawan swasta dan ini yang bikin saya mikir, mereka manggil supplier ompreng, Penyuplai kotak makan ya? kotak makan. Maksudnya kalau dugaannya korupsi triliunan, apa hubungannya sama tukang ompreng? Apakah korupsinya sampai ngerembes ke elemen paling bawah itu? Nah, yang menarik di sini adalah, ini langkah taktis yang krusial banget dari Kejagung. SPBG ini kan ibarat jantung operasional harian. Bener. Disitulah makanan didistribusiin. Jadi kalau penyidik sampai turun buat nanyain supplier ompreng, mereka tuh lagi nyari merangkai pola dari bawah ke atas. Tunggu bentar. Kalau elit petinggi yang korupsi, bukannya lebih gampang tinggal ngelacak kalilan dana? Tinggal sita aset gitu ya. Iya, cek aja rekeningnya. Buat apa meriksa? Ya itu tadi, penyuplai ompreng di lapangan. Karena gini, rekening itu kan bisa disembunyiin berlapis-lapis. Oke. Tapi penurunan kualitas barang fisik di lapangan itu nggak bisa bohong. Oh, Dalam kejahatan kerah putih yang rapi, nyari bukti transfer itu penting, tapi ngebuktiin gimana uang itu disunat di lapangan itu jauh lebih kuat. jadi ibaratnya kayak kita ngecek kualitas semen yang jelek di bangunan yang retak gitu ya. Nah, analogi yang pas banget. Buat ngebuktiin kalau mandornya tuh korupsi anggaran bahan. Tepat. Jadi penyidik meriksa supplier ompreng ini buat ngelihat apakah spesifikasi kotaknya diturunin, atau mungkin kualitas plastiknya dikurangin. Berarti ada bukti fisik ya? Betul, itu jejak rekam yang nggak bisa dibantah. Kalau anggarannya dipotong dari atas, yang di bawah operasional ini nggak punya pilihan selain, Iya, sesuaiin budget. iya, nyesuaiin standar, nurunin kualitas. Logis sih. Baru masuk akal sekarang kenapa operasi akar rumput ini penting. Apalagi kalau kita ngelihat siapa yang megang kendali di puncaknya kan. Betul, Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari laporan ini. iya. Udah ada 7 tersangka yang ditetapin. Dan dari 7 itu, 2 nama besarnya ini ironis banget. Sangat ironis. Mantan kepala BGN-nya sendiri, Dadan Hindayana, dan satu lagi, Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Brigjen Pol, lalu Muhammad Iwan Mahardan. Jenderal polisi ya? Iya, Jenderal Polisi. Perwira tinggi kepolisian yang harusnya negain hukum malah jadi tersangka. Yang satu bos besarnya, yang satu aparat. Jika kita kaitkan dengan gambaran besarnya, kehadiran mereka berdua di daftar tersangka ini nunjukin kalau dugaan korupsi ini udah disetir sejak fase penentuan lokasi. Gimana maksudnya? Jadi, Dadan Hindayana ini diduga punya peran sentral soal nerima suap dalam penentuan titik lokasi SPPG tadi. Bentar. Penentuan titik lokasi SPPG. Maksudnya, mutusin daerah mana yang dapat pusat gizi itu bukan pakai data kemiskinan atau kebutuhan gizi? Diduganya bukan. Tapi siapa yang berani bayar suap? Tepat sekali. Bayangin aja, hak ngelola SPPG ini kayak ngasih lisensi bisnis monopoli gitu. Wow. Jadi kalau hak ngelola dapurnya ini ditentuin oleh siapa yang bisa ngasih uang pelicin ke pejabat. Berarti dari awal udah melenceng dong. Ya, ekosistem program ini langsung berubah. Dari pelayanan publik jadi transaksi komersial. Astaga. Berarti kalau mitra daerah ini udah keluar duit banyak di awal buat nyuap jenderal atau pejabat ini, Mereka harus balik modal kan? pasti mereka harus balik modal. Tapi kan anggaran proporsi makanannya udah dipatok kaku sama negara. Nah, kalau harga nggak bisa dinaikin ke negara, caranya gimana? Mereka neken biaya produksi gila-gilaan. Betul. Ujung-ujungnya yang ditekan ya kualitas bahan makanan, Sama tukang omprengnya tadi. Tukang omprengnya jadi korban juga. Gila ya, ini efek dominonya parah banget. sangat parah. Suap di level elit langsung nyiptain ladang praktek korup di akar rumput.
Jadi apa arti dari semua ini? Ini benar-benar nunjukin kalau tata kelola program mulia yang pakai anggaran negara sebesar ini tuh sangat rentan bocor. Dari keputusan elit di meja jenderal, bocornya ngerembes terus ke bawah sampai ngerusak kualitas sekotak ompreng di tangan anak-anak sekolah. Iya, dan ini menyisakan satu pemikiran provokatif buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana tuh? Kalau titik lokasi pusat distribusi makanan ini aja diduga ditentuin sama siapa yang ngasih suap paling gede, seberapa banyak daerah miskin yang kondisinya benar-benar kritis dan butuh gizi justru terabaikan dari program ini, cuma gara-gara mereka nggak punya akses untuk beli lisensi ke para pejabat itu. Wah, bener juga. Daerah yang paling butuh malah nggak dapat karena nggak bisa nyuap. Ironi yang sangat menyedihkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.